Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan video ketiga, masih dengan prosedur keselamatan praktikum di laboratorium. Simbol keselamatan kerja. Yang pertama adalah animal hazard. Adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar Anda. Yang kedua adalah sharp instrument hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. Benda itu jika tidak digunakan dengan benar maka dapat melukai si praktikan. Heat hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang panas. Tangan Anda akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Keempat, glassware hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. Chemical hazard adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bisa saja bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal dan iritasi. Electrical hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hatilah dalam menggunakan supaya tidak tersengat listrik. Ice and fast hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Gunakan masker atau pelindung mata agar tidak terkontaminasi. Fire hazard ini mudah terbakar. Biohazard, bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut bisa dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Laser radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Radioaktif hazard adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan iradiasi. Jika terpapar terlalu lama, maka akan menyebabkan kanker. Dan explosive hazard, bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari api. Lalu penanganan kecelakaan. Penanganan untuk kecelakaan saat kerja biasa terjadi walaupun kita telah bekerja dengan hati-hati. Hal yang paling utama adalah jangan panik dan ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Cari bantuan petugas laboratorium untuk membantu Anda. Bila perlu, panggil petugas medis atau pemadam kebakaran. Makanya tadi di awal harus sediakan nomor-nomor yang penting. Jadi ketika kecelakaan terjadi dan itu cukup besar, maka bisa telepon petugas medis atau pemadam kebakaran. Bila terkena bahan kimia, bersihkan pakaian kulit yang terkena bahan kimia sampai bersih. Makanya ketika masuk ke lab harus pakai jas, menghindari percikan kimia menempel pada baju. Kulit yang terkena jangan digaruk supaya tidak menyebar. Bawa keluar korban dari laboratorium supaya mendapatkan oksigen. Bila kondisi cukup parah, panggil petugas kesehatan secepatnya. Bila terjadi kebakaran karena bahan kimia atau korsleting listrik, segera bunyikan alarm tanda bahaya dan langsung disiram dengan air. Gunakan hidran untuk memadamkan api atau tadi alat pemadam kebakaran yang warnanya merah yang biasanya menempel di dinding. Hindari menghirup asap. Bila kebakaran meluas, segera panggil petugas pemadam kebakaran. Tapi ketika terjadi kecelakaan kecil, maka lakukan pertolongan pertama dulu untuk menghindari akibat yang lebih fatal. Pertolongan pertama ini bersifat sementara sehingga korban harus segera dibawa ke tempat
pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Tujuan pertolongan pertama untuk mencegah meluasnya kecelakaan kerja dan mengurangi tingkat kerusakan atau risiko kecelakaan kerja yang lebih besar. Contoh, ketika terjadi kebakaran, apabila ada bagian tubuh yang terbakar, segera olesi dengan salep untuk luka bakar. Jika tidak ada luka bakar, dapat diolesi dengan lendir tanaman lidah buaya untuk pertolongan pertama. Lendir tanaman lidah buaya bersifat mendinginkan dan mengandung bahan antibiotik alami sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi. Jika terjadi iritasi mata karena percikan bahan kimia, cuci mata dengan air sebanyak-banyaknya. Jika bahan kimia tersebut bersifat asam, gunakan cairan pencuci mata dan 1% natrium bikarbonat. Jika mata terkena bahan kimia bersifat basah, gunakan cairan pencuci mata dan 1% asam borat. Jadi biar menetralkan. Luka sobek. Luka kecil dapat diolesi dengan anti kuman, lalu dibalut dengan kasa steril. Namun jika lukanya dalam, ambillah kapas dan tekan pada luka untuk mengurangi pendarahan. Posisikan daerah luka lebih tinggi dari bagian tubuh lain dan segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Keracunan bahan kimia melalui mulut. Jika ada bahan kimia yang bersifat asam tertelan melalui mulut, minumlah air kapur encer, lalu minum air sebanyak-banyaknya. Jangan minum obat yang menyebabkan muntah. Jika larutan basah yang terminum, segera minum cuka encer dan minum banyak air. Minum susu juga merupakan cara lain yang dapat menetralkan bahan kimia masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir adalah ketika terjadi keracunan bahan kimia melalui pernafasan, maka pindahkan penderita keluar ruangan sambil mengendurkan semua pakaian yang mengganggu pernafasan agar dia mudah untuk mengambil nafas panjang. Jika penderita pingsan, berilah bau-bau yang menyengat agar lekas siuman dan hindari ketika keracunan bahan kimia melalui pernafasan, maka korban harus dihindari dari kerumunan agar dia bisa mengambil nafas dengan agak panjang. Begitu penjelasan dari Bu Ratna untuk 3 video yang masing-masing memiliki pembahasan yang berbeda. Silakan dipahami. Jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar atau tanya ke Classroom maupun ke WA Group.